Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Ustadz akan menjelaskan mengenai kisi-kisi soal PAT mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Juni. Perhatikan ya. Yang pertama yang akan Ustadz bahas adalah tentang bab 1, yaitu tentang teks ulasan. Jadi nanti kalian akan menemukan 4 pokok pembahasan soal mengenai teks ulasan ini. Yang pertama mengenai mengidentifikasi informasi pada teks ulasan. Nanti kalian akan menemukan 4 pokok soal. Yang pertama mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan juga jenis teks ulasan. Selanjutnya ada 2 pokok soal kembali yang berhubungan dengan menceritakan kembali isi teks ulasan. Nanti kalian akan mendapatkan 2 pokok soal yang berhubungan dengan menceritakan kembali teks ulasan tersebut. Yang pertama mengenai menentukan poin penting dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Yang kedua, menentukan alasan identitas karya itu perlu ditulis dalam teks ulasan. Berikutnya yang akan kita bahas sama-sama adalah mengenai materi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks ulasan. Di pembahasan ini nanti kalian akan mendapatkan 8 pokok pembahasan. Yang pertama, kalian nanti akan diminta untuk menentukan urutan dari struktur teks ulasan. Yang kedua, kalian akan diminta untuk menentukan struktur teks ulasan dari kalimat yang sudah disediakan. Berikutnya, kalian nanti akan menentukan yang tidak termasuk kaidah kebahasaan teks ulasan. Lalu ada sebuah kutipan nanti, kemudian kalian diminta untuk menentukan hal yang dibahas dalam kutipan tersebut. Berikutnya, kalian menentukan bagian struktur teks ulasan dari kutipan yang sudah disediakan tersebut. Dan 2 pokok soal terakhir mengenai struktur dan kebahasaan teks ulasan ini ialah kalian nanti akan menentukan isi dan juga informasi yang terdapat dalam teks ulasan. Pembahasan terakhir dari bab 1 mengenai teks ulasan ialah nanti kalian akan menemukan 2 pokok soal, yaitu kalian akan menentukan pernyataan yang menunjukkan keunggulan suatu karya, dan soal yang satunya yaitu menentukan yang tidak termasuk langkah-langkah dalam menyusun atau menulis teks ulasan. Yang kedua yang akan kita bahas mengenai bab kedua, yaitu tentang teks persuasi. Jadi di dalam teks persuasi nanti kalian akan menemukan 4 soal yang berhubungan dengan mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan di dalam teks persuasi. Baiklah, ada 4 pembahasan soal yang nanti akan kalian temukan di dalam pembahasan ini, yaitu mengenai pengertian dari kalimat persuasi, kemudian tujuan dari teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, dan yang terakhir adalah mengenai jenis-jenis dari teks persuasi. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas mengenai menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan di dalam teks persuasi. Nanti kalian akan mendapatkan 2 pokok soal di dalam materi ini. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan ialah hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pokok-pokok informasi dalam teks persuasi. Yang keduanya ialah menentukan yang bukan langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks persuasi. Pembahasan berikutnya mengenai materi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi. Di dalam materi ini nanti kalian akan menemukan 2 pokok pembahasan atau 2 pokok soal, yaitu kalian akan menemukan urutan dari struktur teks persuasi. Yang berikutnya adalah
menentukan salah satu kaidah kebahasaan dari teks persuasi yang disajikan dari kalimat yang ada di dalam soal. Pembahasan terakhir di dalam bab teks persuasi ini ialah menyajikan teks persuasinya. Nah, nanti anak-anak akan menentukan urutan langkah-langkah dalam penyusunan teks persuasi. Yang berikutnya, kita akan masuk ke materi pokok yang ketiga, yaitu tentang bab drama. Jadi, nanti anak-anak Ustadz akan mendapatkan materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik drama tradisional ataupun drama modern. Yang kedua, menginterpretasi drama. Yang ketiga, menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama. Dan yang terakhir adalah menyajikan drama dalam bentuk pentas dan juga naskah. Baik, materi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang identifikasi unsur-unsur drama, baik drama modern maupun juga drama tradisional. Nanti di sini kalian akan mendapatkan dua pokok pembahasan soal. Yang pertama, nanti kalian akan menentukan pengertian dari teks dramanya. Kemudian yang kedua adalah kalian akan menentukan pengertian dari salah satu jenis drama berdasarkan teknik pementasannya. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang menginterpretasi drama. Nah, di sini nanti kalian akan mendapatkan 3 pokok soal bahasan yang akan kalian temukan di bagian menginterpretasi drama ini. Yang pertama, nanti kalian akan menentukan cerita dalam drama itu disampaikan dalam bentuk apa. Berikutnya, kalian harus menentukan kalimat dari jenis drama tradisional apa yang disediakan oleh teks. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian akan menentukan kalimat tersebut termasuk jenis drama modern yang mana. Ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya tentang menelaah karakteristik unsur dan juga kaidah kebahasaan dalam teks drama. Di dalam materi ini cukup lumayan banyak nanti soal yang akan Ustadz keluarkan di dalam soal PAT. Ada sekitar 9 soal yang akan berhubungan dengan menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, nanti kalian akan menentukan salah satu karakteristik drama dari soal. Kemudian yang kedua, menentukan jenis tahapan alur dalam drama yang sesuai dengan kalimat yang sudah disediakan. Berikutnya, kalian akan menentukan yang tidak termasuk unsur-unsur drama. Nah, berikutnya, kalian akan menentukan struktur dari drama itu. Yang berikutnya, menentukan arti dari kata yang berhubungan dengan drama. Yang nomor ke-6, kalian akan menentukan kutipan naskah drama tersebut merupakan bagian dalam drama yang seperti apa. Berikutnya, kutipan naskah drama, kemudian kalian menentukan nilai keteladanan yang dapat kalian ambil dari naskah drama tersebut. Nah, dua pembahasan terakhir di dalam menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama adalah kalian akan menentukan latar waktu dalam kutipan naskah drama, dan yang terakhir adalah kalian menentukan amanat dari naskah drama yang sudah disediakan di atas. Masuk ke pembahasan terakhir di dalam bab tentang drama ini, yaitu tentang menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Nanti di dalam menyajikan drama ini ada 2 buah materi pokok soal yang akan kalian temukan. Yang pertama yaitu menentukan urutan langkah-langkah dalam menyusun teks drama. Dan yang kedua ialah menentukan istilah dalam kegiatan drama. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan di bab terakhir mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Jadi nanti ada 4 pembahasan pokok yang terdapat dalam bab buku fiksi dan non-fiksi ini. Yang pertama, ada menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi, membuat peta konsep, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi, dan yang terakhir adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita bahas pembahasan yang pertama mengenai menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Nanti di dalam materi ini ada 4 pembahasan soal yang akan kalian temukan. Di dalam
menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi ini. Yang pertama, kalian akan menentukan pengertian dari sebuah kalimat. Yang kedua, kalian akan menentukan yang tidak termasuk jenis dari buku fiksi. Lalu berikutnya, kalian akan menentukan kalimat tersebut termasuk dalam ciri-ciri buku fiksi yang mana. Dan yang terakhir, disajikan beberapa kata. Kemudian kalian menentukan kata-kata tersebut termasuk bagian dari buku fiksi yang mana. Ya, masuk ke pembahasan berikutnya mengenai membuat peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Nanti, di dalam membuat peta konsep ini, kalian akan menemukan materi 2, yaitu tentang menentukan pengertian dari peta konsep. Dan yang kedua adalah menentukan yang bukan langkah-langkah dalam membaca cepat. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Nanti di sini kalian hanya mendapat satu pokok bahasan, yaitu nanti kalian akan menentukan bagian unsur buku dari kutipan buku yang ada atau yang tersedia di dalam soal. Dan yang terakhir yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Nanti itu ada 2 soal, di mana nanti kalian akan disajikan sebuah kutipan buku, lalu kalian menentukan tanggapan yang tepat terhadap kutipan buku tersebut. Nah, itulah pembahasan kita hari ini mengenai kisi-kisi soal PAT yang akan nanti kalian kerjakan di bulan Juni nanti. Ustadz harapkan dengan adanya video pembahasan kisi-kisi ini menambah dan juga memudahkan kalian untuk mengerjakan soal nanti, selain ditambah dengan belajar dari buku-buku yang sudah kalian pelajari. Terima kasih atas perhatian kalian. Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.